hidrogen, karbon dioksida, dan air. Ya, untuk komponen listnya samakan saja dengan di PowerPoint. Kemudian setelah itu masukkan fluid package-nya. Nah, di sini fluid package-nya itu bisa Frank Robinson atau SRK ya. Kita di sini akan memilih fluid package yang Frank Robinson saja, seperti biasa. Nah, setelah memilih fluid package, kita tambahkan reaksinya. Bagi ke reaksi, add reaction, jenisnya itu kinetik. Kita lihat di sini. Untuk jenis reaksinya itu kinetik ya. Dan ada dua reaksi. Nanti kita tambah satu reaksi lagi. Jenisnya sama kinetik. So, langsung kita masukkan saja reaksinya. Kita samakan seperti di soal untuk reaksi seperti PPT. Najril, untuk reaksi Najril, pertama, jangan cepet Najril, cepet banget, slow, speednya ya, slow. Ya Pak. Lanjut. Ya. Berarti kita masukkan dulu reaksi pertama seperti di PPT ya. Reaksi pertama itu metan ditambah H2O menjadi CO2 dan hidrogen. Nah, kita masukkan saja Najril, ditambah H2O jadi CO2. Najril, Ya Pak. itu sebenarnya reaksinya banyak, ya kan? Reaksi hidrokarbon gas itu ada CH4, itu plus steam, ada C2H8, ada C2H6 ya, ada C3H8 ya, ada C4H10 gitu ya, Nazril. Ya. Cuman terlalu banyak, jadi yang diambil diwakili oleh, sebenarnya yang banyak kan di gas kan, gas metan ya 90% ya. Jadi sebenarnya diwakili sama yang dominan aja, gas metan gitu. Cuman dalam hal ini kita tambahin satu lagi etan ya. Ada dua kan, Nazril? Ya Pak. Metan dan etan ya untuk mewakili. Kalau C3, C4 nanti semakin rumit, semakin banyak. Udah mah jumlahnya cuma sedikit gitu kontribusinya. Jadi yang diambil C1. Udah stoikiometrinya udah dijelasin. Kalau positif itu produk, kalau negatif itu reaktan di kiri. Paham ya? Sudah Pak dijelaskan itu. Oke, udah dijelaskan itu? Iya Pak. Ya, oke lanjut. Oke, lanjut. Masukkan koefisien stoikiometrinya. Untuk metan itu -1, untuk H2O -2, untuk CO2 1, dan untuk hidrogen itu 4. Masukkan saja. Yang ini 1. Coba hidrogennya diganti 2. Jalan nggak, Nazril? Itu tadi kok belum ready sih? Coba satu dulu. Kok belum, masih hijau tadi? Masih merah? Ini data reaksi, kinetika reaksinya belum diisi, Pak. Oke, isi dulu. Oke, untuk kinetika reaksinya kita isi sesuai dengan data di sini. Untuk A-nya itu 1,55 pangkat 10 pangkat 21. Nah, isi saja. Itu dari mana datanya, Nazril? Tahu nggak? 1,2 itu. Dari disertasi apa itu? Ya, itu dari disertasinya Herrera Delgado. Itu saya nyarinya sampai subuh baru ketemu tuh. Angka itu tuh nggak gampang nyari di internet ya.
Oke, lanjut. Eh, Nazir coba masuk ke PPT dulu. Tadi ada gambar yang bola. Mau saya jelasin Ya, di PPT. Tadi ada gambar bola. yang ini. Terus yang gambar. Nah, ini tadi Ini. barusan. Bukan, tadi barusan yang ada gambar. Nah, ini. Oke. Coba kita pahami ya. Ini kalian sampai kapanpun harus paham ini, Nazril. Sampai tingkat 3. Ini pasti akan ditanya oleh setiap penguji ya. Kalau kalian sidang. Jadi reaksi ini katalis heterogen, katalis padat ya. Seperti yang di pupuk kujang ini adalah reaktornya kan dalam bentuk PFR kan. Cup-cup kan, pipa-pipa kan. Ya, Oke, Pak. pipanya berisi katalis padat kan. Nikel gitu ya. Nah, ini akan selalu dibahas mekanisme bagaimana ya si yang namanya reaktan itu apa dalam hari ini? Metan ya sama steam ya. Reaktan itu berubah menjadi produk. Selalu ini akan dibahas. Gimana mekanismenya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini selalu ya. Ini ciri khas teknik kimia banget ya. Kalian nanti kan belajar TRK ya. Jadi pertama tahapannya itu adalah perpindahan massa dari fase gas ya, fase gas kan, orang ini gas metan ke lapisan antarmuka. Jadi ke permukaan. Jadi dia reaktan itu akan menempel dulu ke permukaan katalis. Oke, paham? Ya, Pak. Jadi nempel dulu ke permukaan katalis. Setelah di permukaan baru masuk ke dalam. Ya, jadi nomor 2 ini dinamakan difusi internal. Ya, mohon kalian sebagai teknik kimia kunci pahami ini ya. Karena jangankan kalian yang udah lulus kadang ya lupa gitu ya. Ini ya jantungnya teknik kimia, jantungnya reaktor mekanismenya seperti ini. Ya. Tempel dulu di permukaan baru difusi. Difusi itu baru masuk ke dalam. Ya. Oke. Baru yang ketiga adalah adsorpsi. Ad beda dengan ab ya. Kalau ad itu menyerap di permukaan padatan. Nah, jadi adsorpsi reaktan pada surface katalis. Jadi yang ketiga ini baru masuk ke pusat katalisnya. Jadi sebelum masuk ke pusat tuh difusi dulu, masuk ke dalam, baru ya ke pusat aktif. Jadi yang namanya katalis itu ada pusat aktifnya. Apa itu pusat aktif? Tempat dia berkonversi. Kalau pusat aktif itu kalau ular mah dia tempat dia berganti kulit, berubah menjadi baru ularnya kan gitu ya. Nah, kalau di katalis ini tempat dia merubah ya dari CH4 menjadi H2 di situ di pusat aktif. Nah, jadi pusat aktif itu jangan sampai mati. Kalau pusat aktif mati, misalkan karena sintering, kepanasan, overheat, bisa jadi karena kesumbat, bisa jadi atau karena umurnya yang udah tua, gitu bisa atau keracunan bahan kimia itu mungkin sekali. Jadi walaupun katalisnya ada ya di situ katalisnya tuh ada masih utuh, tapi kalau pusatnya udah mati, maka katalis itu nggak ada nyawanya. Maka katalis itu nggak ada nyawanya kalau nggak ada pusat aktif. Jadi pusat aktif adalah nyawa dari satu katalis, letaknya di dalam, di mana si reaktan itu harus ke permukaan dulu, difusi, baru ketemu pusat aktifnya. Ya, paham ya Nazril ya? Nanti boleh diulang-ulang ya. Itu reaksi. Nah, reaksi baru bereaksi. Jadi reaksi itu tahap keempat kalau di katalis padat. Nah, setelah reaksi berubah ya kan dari CH4 menjadi H2 kan, ya kan? Nah, itu setelah reaksi baru desopsi. Jadi kalau tadi mah asopsi ini makan mau keluar namanya desopsi. Ya, setelah desopsi baru perpindahan massa produk ya kan udah jadi produk menyusuri pori
partikel katalis keluar atau difusi keluar. Nah, baru dari setelah keluar baru perpindahan dari antar lapisan antar muka atau permukaan ke fase gas. Gitu ya. Jadi ada 7 ini, coba kalian ingat-ingat gitu ya. Soalnya kalau saya tanya ya, setiap anak teknik kimia ini, jujur saya ini curhat sebenarnya, anak teknik kimia ngomongin TA-nya tentang katalis gitu ya. Tapi begitu saya tanya, Dek, bagaimana sih mekanisme katalis itu bekerja? Ya, reaktan sehingga berubah menjadi produk, nggak ada yang bisa jawab. Sampai tahun kemarin saya nguji, nggak ada yang bisa jawab. Selalu dijawabnya lupa, lupa dan lupa, Nasril. Saya kan jadi sedih ya. Padahal udah diterangin secara jelas begini gitu loh ya, Nasril ya. Nah, berkaitan dengan uji katalis ini, pupuk ujang ini ya, kenapa ya katalisnya kok tidak menghasilkan hidrogen sebagaimana mestinya? Iya kan? Tadinya banyak 75%, sekarang cuma 55. Udah dibersihin padahal katalisnya, tapi cuma dapat eh, berapa tadi? 65% ya. Sudah dibersihkan, artinya kalau sudah dibersihkan tidak ada hambatan kan, difusinya tidak ada hambatan karena kan partikelnya sudah bersih gitu ya. Nah, apa masalahnya ya? Kemungkinannya adalah di pusat aktif, yang misalkan dia sudah umurnya udah tua, atau dia keracunan bahan kimia, atau dia overheat kepanasan, bisa jadi ya gitu. Oke, paham nggak Nazril? Jadi saya udah punya dugaan nih sebenarnya. Ini masalahnya ini di kemungkinan eh, pusat aktif katalis. Tadinya saya menduga nomor satu, kayaknya katalisnya ini banyak penyumbatan nih. Banyak kotoran nyumbat di sela-sela antar katalis. Tapi katanya sudah dibersihkan katalisnya. Berarti tidak ada penyumbatan kan. Jadi reaktan itu masuk ke pusat. Karena kan tidak ada hambatan, udah dibersihkan. Tapi kok tetap produk H2-nya kecil. Berarti ini masalahnya katalisnya nggak mau merubah. Dari C4 ke H2 gitu loh. Jadi curiganya ini masalahnya katalisnya sudah down, sudah loyo gitu. Oke, di sini orang-orang bilang, saya juga selalu kalau nguji bertanya nih, pada reaktif katalis padat heterogen ini, istilahnya heterogen ya, katalis padat ini, apa yang menjadi apa istilahnya kalau kalian bilang reaksi reaksi apa yang menjadi pembatas? Apakah eh, ke fisik gitu ya, apakah proses fisik, apakah proses kimia? Coba Narzil jawab. Proses fisik tuh berarti tadi proses masuk, difusi, fisik. Proses kimia tuh proses di pusat aktif. Ya, reaktan menjadi produk. Jadi yang pembatas dalam proses ini apa sebenarnya? Fisik apa kimia? Nazril. Kimia. Nah, jawabannya adalah fisik pembatasnya. Karena kalau kimia kan pusat aktif. Sesiap apapun pusat aktif, dia sejaya sehebat apapun pusat aktif, saya akan siap menerima reaktan berapapun, saya akan ubah menjadi produk. Saya siap akan menerima CH4 sebanyak apapun, saya akan ubah menjadi H2. Kata pusat. Ya, kalau yang masuknya nggak ada, karena proses fisiknya terhambat, ya, adsorpsinya terhambat, difusinya terhambat, pergerakan ke permukaannya terhambat karena banyak kotoran, ya udah, yang namanya reaktan nggak bakalan nyampe ke pusat katalis. Betul nggak Nasril? Ya. Jadi pembatas utama justru proses fisiknya. Nah, kalau proses fisiknya sudah bagus, lancar, nggak ada masalah karena sudah dicuci dan lain sebagainya, lancar, baru kemudian nah, proses berikutnya adalah yang menjadi penentu adalah pusat aktifnya. Gitu. Paham semuanya? Nazril, paham ya ilustrasinya ya? Gitu ya. Kalau saya tanya nanti kalian sidang tingkat 3, nggak tahu ya, saya udah jelasin ini ya. Uh, uh. Yang saya tanya selalu mekanisme.
pertama. Yang kedua adalah yang jadi pembatas. Dan jawabannya kalau Nazril masih dimaklumi ya, karena kan baru ketemu jawab kimia. Heeh. Yang kakak kelas kalian udah sidang tuh ada yang jawab kimia, ada yang nggak tahu gitu ya. Nanti jangan lagi begitu Nazril ya. Oke ya. Jadi problem kita tuh di sini sebenarnya. Nah, ilustrasinya di HISIS itu sebenarnya teknis saja, tapi kalian jangan HISIS itu paham filosofinya gitu Nazril. Jadi ini saya ada dugaan kalau udah dicuci berarti pembatas fisik udah nggak ada masalah, ya kan? Masuk dia difusi, masuk ke pusat aktif. Karena udah dicuci, katalisnya bersih, tapi tetap produknya nggak maksimal aktif gitu loh. Halo, paham semuanya? Ya, Pak. Nah, sekarang representasi di bilangan kinetiknya apa? Nah, kalau yang namanya difusi atau proses apa imajinasi kita ke kinetikanya adalah harga A. Ya, luas permukaan tumbukan istilahnya. Itu kalau A-nya besar berarti porinya berlubang. Apa namanya? Tidak ada hambatan. Luas kontaknya besar. Gitu. Sehingga si reaktan masuk semua ke dalam. Nah, kalau pusat aktif itu apa ilustrasi di bilangan kinetikanya adalah energi aktivasi, ya kan? Berarti dari pusat aktif adalah energi aktivasi. Kalau pusat aktifnya sudah jelek, energi aktivasinya tinggi apa rendah, Nazril? Tinggi. Tinggi. Kalau pusat aktif udah pada mati, energi aktivasinya tinggi. Energi aktivasi kan hambatan. Jadi hambatan energi sehingga dia akan berubah jadi produk tuh susah terhalang gitu. Butuh energi yang besar. Karena udah mati gitu ya. Coba eh Nazril naik sepeda yang hidup, energinya bagus, lancar ya kan Nazril? Nazril naik sepeda yang rusak, motor yang rusak, didorong. Ya butuh energi gede nggak? Ya, Pak. Jadi karena udah mati gitu ya. Jadi kalau pusat aktif mati itu energi aktivasinya, energi yang dibutuhkan untuk merubah reaktan jadi produknya tinggi banget, coy, gitu loh. Jadi kalau katalis rusak, pusat aktif rusak, energi aktivasinya tinggi dalam bentuk bilangan kinetiknya gitu. Paham, Nasril? Udah mulai kebayang belum nih Ya, Pak. angka-angkanya gitu ya? Jangan asal hijau ya. Oke, lanjut Nazril. Sekarang tadi apa? Harga kalau lagi ngisi apa tadi di Lagi HISIS? ngisi kinetika tadi tuh baru baru Tuh. A itu kan A itu berarti lagi ngisi luas permukaan tumbukan, ya kan? Betul nggak? Dalam nyatanya tuh kamu tuh lagi nulis berapa ruang dia untuk berdifusi masuk ke dalam proses fisik gitu. Kalau berarti ini lagi ngisi performan atau kinerja katalis atau performan katalis itu. Ya. Ya, kalau B nggak terlalu penting sih sebenarnya itu koreksi aja ya. Koefisien koreksinya. Yang penting itu harga A dan E. Dan yang paling penting banget karena kita lagi menguji katalis yang sudah dicuci ya E-nya. Ya, kalau belum dicuci berarti A-nya juga ngaruh gitu ya. Iya kan? Gitu ya. Oke lanjut ya. Jadi kamu ngisi A tuh sekarang kebayang. Oh A itu sebenarnya lubang-lubang katalis tempat masuknya reaktan. Kalau A-nya itu kecil berarti tersumbat gitu ya. Kalau A-nya besar berarti itu bersih katalisnya gitu loh. Ya kan? Kalau E itu berarti dia kualitas pusat aktif katalis. Ya. Kalau E-nya besar berarti katalisnya butut gitu ya. Kalau E-nya kecil katalisnya cantik gitu loh Nazril. ya, Pak.
Nazril paham nggak? Jangan sampai lupa nanti tingkat 3 akan saya tanya terus ya. Iya, Pak. Lanjut. Ya, Itu lanjut. kamu udah sepakat pakai satuan EA-nya apa tadi? Mau kilojoule? Sudah Apa-apa? kilojoule, Pak. Kilojoule jadinya. Kilojoule berapa? Kilomol, benar? Oke, sok. Konsisten. Oke. Berarti di sana kamu tadi error karena kalori kan ya? Satuannya ya? Kilokalori ya? Yang sebelumnya itu lupa lagi ya kayaknya sih. Ya, sekarang pastikan kilojoule. Oke, lanjut. Ya, lanjut, kita isi energi aktivasinya seperti yang di PPT tadi. Untuk energi aktivasinya itu 55.800 kilo Nasril, dari mana? dari disertasi tadi. Dalgado ya. Tapi belum tentu benar loh ini Nasril kamu ngisi Dalgado ini. Dalgado belum tentu benar. Tapi sebagai patokan awal bagus kan? Betul nggak? Terus Ya, yang mana yang benar? Yang mana yang benar itu nanti dicuning lagi ya baik harga atau E-nya sehingga menghasilkan ya kualitas sesuai dengan jumlah H2-nya pupuk kujang. Kan awalnya begitu kamu masukkan ini ya kalau nggak salah ini begitu kamu masukkan nanti hasil H2-nya bagus banget tuh. Iya kan? 0, bisa mendekati 0 mendekati 80%. Terlalu perfect gitu hasil Dalgado. Nah, kamu ubah-ubah kujang berapa ya Dalgado berapa dari Dalgado kamu geser ke kujang gitu sehingga harga A dan E yang real untuk pupuk kujang bukan segini nanti ini patokan dasar aja paham Nazril coba. tutup paham ya lanjut Oke, kita isi juga B-nya. Untuk B-nya itu tadi 8,7 kali 10 pangkat min 2. Kemudian untuk basisnya itu aktivitas dengan masa reaksinya itu gas karena reaksinya itu di gas ya. Si hidro apanya hidrogennya jadi satu kan harusnya 4. Kita bisa dilihat di sini ternyata balance errornya -6 ke sininya jadi nukleotik. Ini artinya itu persamaan stoikiometrinya itu belum berangkat gitu. Terus kita masukkan ini 4, nah, baru ready di sini. Nah, oke sehingga bagus itu bagus Nazril terus ya sudah kita masukkan reaksi kedua ya. Reaksi kedua kita bisa lihat di PPT itu adalah etan ditambah H2O jadi metan ditambah CO2 dan hidrogen. Langsung kita masukkan saja etan ditambah H2O jadi metan ditambah CO2 dan hidrogen. Untuk koefisien stoikiometrinya itu -1, -2, 1, 1, dan 3. Kemudian basisnya sama seperti yang tadi, aktivitas dan fase reaksinya itu di fase uap. Untuk kinetika reaksinya itu sama seperti yang sebelumnya, A-nya itu 1,55 dikali 10 pangkat 21. Untuk E-nya itu 55.800 kilojoule per kilomol. Dan untuk B-nya itu 8,7 dikali 10 pangkat min 2. Dan kalau sudah dimasukkan reaksinya, kita tambahkan ke fluid package-nya. Fluid package-nya yang tadi yang Frank Robinson, kita cat saja ini add set to set to fluid package. Nah, bisa lihat sudah ready. Nah, langsung masuk saja ke simulasinya. Jadi yang pertama itu
kita membuat aliran umpan gas. Jadi kita ambil saja ini aliran, kita buat aliran umpan gas dengan namanya itu feed gas from desulfurization. Umpannya ada berapa biji, Nazril? Ada dua, Pak. Sama satunya lagi apa nanti? Steam ya. Tapi dengan perbandingan yang ditentukan kan, Nazril ya? Iya, Pak. Ya, oke lanjut. Oke. Nama alirannya itu tadi feed gas from desulfurization dengan temperaturnya itu 350 derajat Celcius. Tipe 1 kilogram per sentimeter kuadrat dan molar flow-nya itu 2,8 kali 10 pangkat 4 normal meter kubik per hour. Dan lanjut kita isi komposisinya. Untuk komposisinya, metan ada di 0,7934, kemudian etan ada di 0,037, 0,037, kemudian propana 0,0336, kemudian ibutan 0,0067, kemudian n-butan 0,0082, dipentan 0,0032, pentan 0,0024, kemudian untuk n-hexannya 0,0067, 87, CO2-nya 0,09, dan untuk argonnya 0,0001. Sudah pas ya, satu. Oke. Sudah mengisi komposisi, membuat aliran feed gas, kita buat aliran yang satu lagi. Kan ada satu lagi itu steam. Nah, yang ini kita buat aliran untuk steam. Oke. Nama alirannya itu steam. Kemudian kita isi komposisinya. Komposisinya itu 100% H2O. Oke. Nah, sedangkan untuk temperatur, pressure, untuk temperatur dan pressure kita akan menggunakan seperti di PPT ya, kita akan menggunakan set ya untuk menentukan suhu dan tekanan steam. Kita akan set. Ya, jadi kalau di PPT itu link ini digunakan untuk menentukan hubungan dua parameter. Fitur ini itu dapat digunakan untuk membuat identifikasi dengan cara menambah atau mengurangi dari sumber parameternya. Jadi yang pertama, untuk set yang pertama, kita pilih target variabelnya. Target variabelnya kan kita ingin isinya itu yang di Steam ya. Jadi objeknya itu Steam dan ininya itu pressure.
select. Nah, search ini sumber kita ambilnya dari mana? Kan kita ambilnya itu dari feed gas, dari aliran feed gas ya. Kita pilih saja di sini feed gas from desulfurization. Jadi ini tuh maksudnya seperti ini. Kita bisa lihat persamaannya di sini. Untuk multiplier dan offsetnya itu kita bisa ubah-ubah. Jadi Y kan kita itu sudah set di koneksi itu variabelnya itu pressure. Jadi Y di sini itu pressure itu akan sama dengan 1 dikali X. Yang mana X-nya itu pressure di si feed gas. Maka kita offsetnya 0. Jadi nantinya tekanan di mana itu di, di steam akan sama dengan di feed gas seperti itu. Kalau kita lihat otomatis kan terisi di sini dadanya pressure-nya 41 sama seperti yang tadi di feed gas juga 41. Nah, lanjut untuk set kedua yaitu untuk temperatur kita select sama seperti tadi. Jadi yang ditunjuknya itu steam tapi ininya temperatur sekarang. Kemudian sumbernya itu dari feed gas from the sulfurization. Nah, kalau dari PPT untuk temperatur itu kita dilebihkan 20 derajat Celcius dari lebih tinggi 20 derajat Celcius daripada si feed gasnya. Jadi Celcius. Nah, kita bisa lihat di sini otomatis temperaturnya terisi jadi 370 derajat. Sedangkan kan tadi di feed gas itu 350. Nah, kemudian untuk menghitung molar flow-nya untuk steam, nah kita pakai spreadsheet. Laju feed gas ya. Seperti ini laju feed. Laju molarnya kita import. Besar ini. Kemudian untuk laju feed gas ini dikali 0,9, di mana 0,9 itu adalah komposisi karbon. Jadi yang kedua itu kita tulis saja sini laju. Nanti laju feed ini B1 dikali komposisi karbon yaitu 0,9. Nah, dapat hasilnya 2,52 kali 10 4. Kemudian yang kita ketahui ya dari asumsi di atas ada rasio rasio steam terhadap feed gas itu sebesar 3,4 ya. Kita tulis dulu rasio sebesar 3,4. Berarti laju steam itu sama dengan laju ini yang sudah dikali komposisi karbon di B2 dikali B3. Maka untuk laju steamnya itu sebesar 8,568 kali 10 pangkat 4. Nah, ini laju steam kita akan ekspor ke si aliran steam di sini ya. Caranya itu seperti ini. Kita klik kanan pada laju steam ya. Kemudian kita ekspor formula result. Kita ke steam. Nah, kan ini tuh laju molar berarti molar flow. Select. Kita lihat. Nah, alirannya sudah oke sekarang. Oke, lanjut sesudah ini kita akan
Oh ya ini kita show table untuk feed gas dan steamnya masing-masing. Kita show table di sini. Show table. Di sini juga kita show table dulu. Sama ya hasilnya seperti di PowerPoint. Ya, lanjut kita campurkan aliran gas dan steamnya memakai mixer. Jadi kita masukkan mixer. Kita masukkan mixer di sini. Nah, inletnya itu yang tadi dua feed gas dan outletnya itu gas mix. Oke, sudah langsung campur. Kemudian sudah kita dicampurkan, kita masukkan preheater. Kenapa dilakukan preheater? Karena suhu suhu di gas mix itu masih 358,8 derajat Celcius ya. Nah, bisa lihat di sini. Nah, sedangkan suhu reaktor si PFR-nya maka kita harus lakukan dulu preheating ya. Preheatingnya itu terjadi dua kali ya, yang pertama dan yang kedua. Oke, jadi kita masukkan dulu heater di sini. Kita masukkan inletnya itu gas mix dengan energi Q1 dan nama outletnya itu preheater 1. Ada untuk HP-nya sendiri itu sebesar 300 kilopascal dan heater ini menaikkan temperatur dari 358,8 derajat menjadi 450 derajat Celcius. Oke, sudah. Nah, sesudah dari heater pertama, kita masuk ke heater kedua. Nah, inletnya itu preheater 1 dengan nama aliran energinya Q2. Nama aliran outletnya itu to primary reformer. Dan delta P-nya itu yang kedua itu 0. Dan ini memanaskan dari 450 ke 800 derajat sesuai reaktor. Sudah. Nah, setelah itu kita masuk ke reaktor plug flow-nya. Masukkan saja plug flow reaktornya di sini. Nah, dan inletnya itu untuk primary reformer dan nama outletnya itu kemudian lihat di sini delta P-nya itu 300 kilopascal. Nah, di sini kita perlu memasukkan ininya dulu apa namanya reaksi dan si dimensi dimensi si reaktornya kan sudah diketahui ya dari PPT di atas ada untuk panjangnya itu 12 meter. Masukkan saya dulu panjang 12 meter dengan diameter 8 kali 10 pangkat min 2 atau 8 kali 10 pangkat min 2 8. Kemudian untuk nomor
Konversi tubnya itu 378 dengan fluid fraction-nya itu 0,95. Kemudian kita isi reaksinya yang sudah diisi tadi, reaksinya yang set pertama. Wah, ternyata konversinya itu lebih besar daripada 100. Kita lihat di sini. 10/5 kebesaran. Kalau seperti ini bagaimana ya Pak? Ini reaksinya 2,9 ke 10⁻5. Lebih dari 100%-nya untuk reaksi pertamanya. Atau gimana ya ini? Coba klik Nazril. Reaktornya apa katanya? Aktual conversion. Oh. Ini besar banget Pak. Ya, yang pertama konversinya. Coba satuan, lihat satuannya. Harga Sudah. enggak di unit. Unitnya udah bener belum? Yang apa Pak? Yang berarti kalau energi aktivasi itu energi ya? Ada nggak? Entalpi atau energi? Entalpi. Tadi satuannya apa? Kilojoule per kilomol ya? Kilojoule per kilomol Pak. Mana? Entalpi. Ini entalpi. Energi kilojoule per jam. Entalpi kalau nggak salah. Terus ke bawah. Sudah segini Pak entalpinya. Coba yang satuan tadi kilojoule per kilomol apa itu? Coba cari di sini. Apa nama itunya? Ini Gibbs coefficient. Jangan Gibbs, yang Gibbs. Yang lain. Nah itu apa tuh? Heat of Oh itu ya. Heat capacity. Heat of operation. Terus ya selain itu udah itu aja. Nah itu molar entalpi itu udah kilojoule per kilomol ya. Coba diklik apa aja satuannya di situ. Nggak diklik ujungnya. Di copy dulu. Nah apa aja tuh? Oh bener kan ada kalori dia kan ya. Ada kilokalori per kilomol. Berarti sudah kilojoule ya, bukan kilomol ya. Berarti oke, sekarang lihat di reaktor entalpinya. Saya pengen lihat harga itu di reaktornya. Ya, double kick mulai dari awal, mulai dari desain deh. Kita cek dulu satu-satu ya. Dari reaksi mau saya cek. Reaksi dulu. Sebelum ke sini reaksi dulu. Reaksi 1 dan 2. Tapi udah bener ya? Udah hijau kan ya? Oke, berarti saya mulai dari desain di awal. Geser coba nggak kelihatan. Oh, oke. Desain parameter. Oke, delta P 300 dari data itu. Di PPT ada Pak. 300 apa itu? 300 kilopascal. Berarti berapa bar ya itu? Coba deketin biar ketahuan. Maksudnya dideketin mouse-nya, nanti kan kelihatan. 3 bar. 3. Oh, 3 bar ya. Oke lah, masuk akal sih 3 bar masih oke. Di reaction, klik reaction. Oke, set 1 number segment. Ini mah default ya? Tidak dirubah apa-apa. Oke, default. Rating sekarang, rating. Void fraction itu fraksi kosong ya. Sebentar, fraksi kosongnya emang 0,95. Iya Pak, dilihat dari PPT ini 0,95.
Oh, janganlah, coba 0,75 gitu. Tahu nggak artian fraksi kosong tuh ruang di antara katalis. Kalau 0,95 kan berarti gede banget ya, nanti runtuh itu katalisnya, hampir nggak ada katalisnya. Kalau 100 kan ruang kosong semua. Jadi 0,8 lah setidaknya itu. Kegedean kalau 0,95. Dia lagi ngitung kali ya. Masih sama Pak, Oke, total volumenya segitu ya, hitung sendiri ya. hitung sendiri yang volume. Panjangnya 12 meter, oke. Diameternya itu 8 cm ya itu. Iya, Berapa? Bener ya? iya Oke. 8 cm. Eh, kemudian worksheet udah bener kok sebenarnya ini. Energi Udah ada, aktivasi energi aktivasi ngisi di mana? Oh, di sono ya, di iya, iya di ini di awal Pak. ini kamu gini baru. Kemarin mah nggak ketemu begini. Kemarin juga begini Pak, nyoba-nyoba teh sama yang Terus diganti diganti itu satuannya jadi benar. yang tiganya itu ininya Pak, energi aktivasinya dibesarin jadi bisa Oh, coba. itu Sok ke gara-gara energi yang aktivasi. Coba di PPT lihat satuan energi aktivasi di PPT apa? Lihat dulu di PPT. Jangan-jangan salah lagi. Pakai satuan apa tuh? Coba mana? Energi aktivasi. joule per kilomol Pak sama Oke, kilo. Itu 55.800 ya, bukan koma itu tuh. ya Pak. 55.800. Oke, sekarang masuk reaksi. Pengen saya lihat. Kaisis tapi ke ke reaksi. Ya, oke. Ini oke, energi aktivasinya. Coba deketin satuannya apa? Kilojoule 55.800. Sudah oke ya. Yang lain hasilnya sama, yang lain ngerjain. Hidrogennya S2. Yang satunya coba yang satunya. 55.800. Oke, coba kalau gitu naikin tebakannya ke berapa tadi? Ini kan sebenarnya patokan aja ya, Herrera Delgado tuh. Coba ke 100.000. Ini kan 55.800. 100.000 dua-duanya. Tapi ke versi dulu yang lama sih 558 sesuai dengan hasil kujang sehingga harus digeser juga. Coba lihat. Sama Pak, Eh, tapi sekarang cuma 104,7%. iya. Tadi Mas sampai 10,45. Ya, coba naikin lagi 200.000. Nah, tebakan budal gado jadi melesetnya jauh nih. Ini ISIS 2004 ya. 2000 ISIS 14 ya ini ya. 14 Pak. Iya, coba. Nah, ini mah bisa Pak. Dulu waktu dihitung dengan HIC selama mah bisa loh Delgado 55.800. Sekarang harus
200.000 ya. Ya oke lah. Jadi oke lanjut. Sekarang bikin H2-nya dalam bentuk basis kering ya. Ini diberdirikan reaktornya. Di sana kan reaktornya berdiri. Di itu juga. Di PPT juga. Nah, gedein reaktor gede banget itu aslinya. Segede rumah. Lebih gede kayak gede hotel. Iya, hotel mini gitu ya. Atau rumah besar. Nah, oke. Bikin dulu basis keringnya. Gimana Pak? Tadi satu lagi tuh sebenarnya pakai GIP ya. Kalau GIP tuh kamu nggak nulisin stokiometri reaksinya kan, tinggal masukin keluar langsung kan gitu ya. Jadi yang mereaksikan adalah Profesor GIP, ya kan sesuai seleranya dia kan. Itu hanya untuk membandingkan yang GIP tuh mirip nggak hasilnya gitu sebenarnya. Nasril, kalau GIP kan kamu nggak perlu repot, tinggal masukin ya kan, ke reaktor GIP udah beres tuh, ya kan, Nasril? Iya, iya Pak. Itu hanya saya bikin hanya untuk bandingan aja. Oke, sekarang bikin basis keringnya. Pakai splitter. Udah nyoba pakai splitternya tadi, Nazril? Belum? Kemarin Oke. Mas sudah Sebelum splitter, perlihatkan dulu produknya. Klik kanan show table. Oke. Suhu gitu kita nggak perlu lah. Ini aja di close aja, remove. Yang penting tuh saya pengen lihat tuh adalah eh apa tuh H2-nya, master komponen, basisnya molar ya, mole fraction ya. Oke, mole fraction jadi H2-nya. Oke, berapa? Nah, ini dalam basah ya ini ya. Kok cuman segini? Uh, uh. Oke, sekarang keringnya. Masukin. Ya. Di atasnya dry produk aja. Bawahnya residu aja lah, res. Ya udah. Oke, sekarang di parameter. Terus ini terus aja. Split. Nah, parameter dulu yang equal temperature and pressure. Ya, oke. Split yang air ke bawah ya 0. Ini produk atas ya. Dry produk itu semuanya 1 kecuali air. Airnya 0. Oke. Kalau temperatur. Oke, temperaturnya diganti tadi, jangan equal berarti. Mintanya apa dia? Coba temperatur yang atas. Use stream flash bisa nggak? Atau calculate equal temperatur tapi pressure-nya use lowest. Masih fail. Coba sebentar parameter. Coba dua-duanya equal aja nggak apa-apa. Oke, equal. Itu nggak sebenarnya itu? Sebenarnya ini kan cuma dummy aja. Coba itu nggak produknya? H2-nya. Yang penting terhitung. Komposisinya terhitung kan? Ya terhitung Pak. Terhitung Pak. Terhitung nggak? Sekarang ya udah yang penting itu, yang penting terhitungnya ada. Cuman buang air doang kok. Kok klik kanan show table. H2-nya berapa sekarang dry produknya? Remove semua.
Yang penting info kalau nggak ada air tuh berapa fraksinya itu doang kok. Pengen tahu itu aja. Oke, sekarang dari tebakan Delgado 55.800 nggak ngitung, kita geser ke 200.000, ngitung nih dry basisnya di 0,723 ya kan. Oke, ini kita geser ke nilai ideal ketika katalis barunya si pupuk kujang. Ketika baru pupuk kujang katanya biasanya berapa katalisnya? 0,75 kan produk hidrogennya, betul nggak? Ya Pak. Ya Pak. Nah, kita geser EA-nya, ya, kira-kira turunin menghasilkan jangan 0,72 tapi 0,75. So, sekarang ubah EA-nya. Dari berapa tadi 200.000, coba sekarang 190.000. Dua-duanya ya. Oh, jadi tidak ngitung Masih ngitung itu kayaknya, masih muter. sih. Coba double klik reaktornya. Di ignore dulu yang kanan bawah, di refresh namanya. Terus dilepas lagi. Nggak ngitung. Komputer kamu nih, Nasril. Coba balikin ke 195 deh. 195. Oh nggak ngitung sekarang Nasril? Jadi sekarang jadi gini Pak, reaksi antara BSM ke konferensi perubahan hormon Coba segmen. balikin ke 200, penasaran. Ini yang lain dites ya, asisten terutama ngitung nggak? Kalau ternyata ngitung berarti ISIS-nya Nazril nih. Tuh, sekarang nggak ngitung kan? Ada sesuatu nih. Ya kan, Nazril jadi not soft. Itu coba di parameter ada segmen nggak katanya? Desain parameter. Klik. Ada segmen nggak di situ? High transfer. Nggak ada ya. Nggak masalah. Ini harus dicari nih. Atau delta P-nya 3 bar kegedean, coba 2 bar aja. 200 berarti. Nah, masuk kan? Gedean delta P-nya tadi. Oke, sekarang ganti ininya ke 190 tadi. Coba ngitung nggak, lihat. Tuh Ya masih Pak, tetap ngitung ngitung kan? sekarang. Dikit lagi Nasril, udah 0,73 tuh. 180 dah. Nah, oke. Jadi kita sudah punya patokan dasar, punya pupuk kujang yang bagusnya, yang idealnya apa spek katalisnya itu performance A-nya segitu ya, tadi performance EA-nya di 180.
gitu. Pak, bukannya punya Dalgado 55.800, itu mah tebakan awal aja. Daripada nggak ada data, kita bingung loh nebaknya. Kebayang ya, nasi lihat trialnya kalau nggak ada Delgado angkanya, ya kan? Angka awalnya aja kita buta berapa gitu loh. Kan udah lumayan tuh dapat 55.800, terus kemudian set kita tuning ya sampai dapatin harga H2-nya pupuk kujang itu 75% atau 0,75 di angka EA 180.000. Nah, ini kondisi bagusnya. Oke, lanjutkan ya. Karena pupuk kujang sekarang posisinya di berapa tadi Nazil? 0,65. Berarti harganya lebih tinggi lagi itu. Ya. Pertama apa Nazil? Dilakukan pembersihan dulu ya. Nazil, kamu udah paham nggak ini yang kita lakukan sekarang ini? Sudah punya basic. Tinggal kita improvisasi. Ini basicnya. Tadi sudah dilakukan apa case berikutnya apa coba dibaca di PPT setelah kita punya dasar ini. Udah punya dasar ini. Apa usaha dia? Oh, oke. Gini. Nazil, balik ke HISIS. Jadi ini kan idealnya, bagusnya. Tapi data menunjukkan udah nggak begini lagi. Ya nggak? Tapi di angka 0,65. Gitu ya. Oke, jadi kita jatuhkan dulu ya. EA-nya berapa tuh untuk dapatin apa namanya 0,65. Naikin Azril coba berapa. Ini jangan lupa ya, ininya dicatat nih. 180 ribunya. Jadi Jadi berapa ya? Seingat saya bukan 0,65 ya. 0, berapa hidrogennya produknya? Jatuh ke berapa? Lebih parah lagi kalau nggak salah, coba lihat di PPT. Terus seingat saya jatuh di angka 0,55 gitu ya. Terus ke bawah. ya ini 55%. Kondisi normalnya 0,65 ya, bukan 0,75 Nazril. Oh ya, kondisi normalnya 65%. Oh, salah. 65, sekarang cuma dapat 55 Nazril. Ya, jadi bukan 0,75 tadi itu 0,65 harusnya. Ya, berarti naik lagi bukan 180 ya. Basicnya tuh bukan 0,75 loh. 0,65 basicnya. Oke, naikin 250.000. Berapa tuh? 68 hampir Pak. Kurang gede, 280. Berapa? Nah, jadi MT. Oh, masih Enggak gitu. Oh, ngitung. Oke, lapas gitu ya. Ya kalau mau presisi harus di ini lagi. Nah ini dasarnya berapa tadi? 80.000. 280.000. Ini sekarang udah jatuh, bukan segini lagi. Ingat ya, 280.000 sekarang coba ke 350.000. Kan 50% sekarang, 0,5 loh. Masih juga masih bagus itu mah 0,55. Kan Terus di 400.000 PPT-nya berarti. juga 400.000 coba. Ini beda sama Isis versi yang sebelumnya ya, tapi nggak apa-apa lah.
Orang HISIS versi segini, hasilnya begini. Oke, mungkin ada revisi kali. Beda nilainya dengan HISIS yang sebelumnya. Berapa ini? Terlalu jatuh. 375 kali. Berapa? Nah, oke. Di PP itu Ya. 55%. Berapa? 55% kan itu. Nah, itu setelah dilakukan pencucian. Iya kan? Oh, iya. Iya kan? Ini rusak ya, itu pernah mengalami ini. Oke, pencucian kan berarti membersihkan pori-pori kan, sehingga dia jadi surface gitu. Yang terhambat-terhambat jadi terbuka. Jadi sebenarnya posisi idealnya si pupuk kujang normalnya di berapa tadi? 280.000 ya. Sekarang ini H2-nya berarti posisi di 375.000 gitu kan? Iya, Pak. Halo? Tapi pupuk kujang menduga, wah ini mah karena porinya nih tertutup nih. Oke, pembersihan. Jadi pembersihan kujang di ilustrasi kita menaikkan harga A. Coba naikin harganya. Oke, harganya naikin ini kan berapa nih? 15521. Coba pangkatnya jangan 21, 22. Coba berubah nggak? Jadi Tuh, dikit lagi. Usaha pembersihannya dikit lagi. Nasil, ngerti nggak apa yang kita diskusikan ini? Ngerti kan? insya Allah. Saya nggak merubah harga EA dulu karena yang sedang dilakukan Kujang bukan memodifikasi pusat aktif, tapi dia membersihkan katalis, berarti kan luas permukaan gitu ya. Jadi masukin ke ininya jangan 1,55, mungkin 1, janganlah 2 aja, 2. Nah, kok masih belum signifikannya? Tambahin lagi deh, jangan 2, 5 kali. Lima 22. Nah, oke. Oke, 0,5. Ini udah usaha kujang tapi udah mentok. Nggak bisa lagi Pak Sarip. Jadi masalahnya apa? Berarti sudah dilakukan pembersihan, maksimum mentok di 0,55, berarti masalahnya sudah. Ya, pembersihan itu maksimum juga 0,55 lagi Pak Sarip. Nazril, kenapa Nazril nggak bisa naik ke 0,65? Karena penyakitnya sudah bukan hanya di pori, luas permukaan udah dibuka dengan pencucian. Tapi mentok 0,55 berarti masalah berikutnya adalah di pusat aktif. Terus gimana ngobatin pusat aktif? Enggak ada obatnya pusat aktif mah. Ya, halo? Nazil nggak ada obatnya. Yang ada adalah ngitung N over. Udah. Jadi waktunya udah ganti atau belum. Gitu batas N-overnya 75%. Tinggal kamu bikin laporan cara bikin ngitung sisa katalis berdasarkan PPT gitu. Coba lihat PPT-nya, ngitungnya. Kalau itu mah hanya untuk perbandingan aja ya, GIP-nya nggak usah dibahas. Tapi kamu bikin aja, tapi itu tuh bukan sesuatu yang harus dibahas di laporannya, hanya perbandingan aja. Oke, rumus itu. Terus, nah itu tadi. Oh, yang lain mah sampai membandingkan dengan Pengerobin. Permarma 100% adalah pada saat berapa kalau kamu tadi?
Nasril? 175. 200 berapa? 80 kali. Yang berapa persen, Pak? Yang 65%. Oh, ya, 65%, Pak. Tapi benar ini mirip dengan angkamu, Nasril. Iya, Pak. Iya kan? Iya, Beda dikit aja. beda Kita kan dikit. 280 ya. Oke. Produksi gas hidrogen sebelumnya adalah produksi gas sebelum adanya perbaikan mencapai 50 0,5 menggunakan EA 380 atau berapa tadi Nasril? Tadi Udah. 375, Pak. Beda-beda dikit aja Nasril. Maka performanya adalah 100% tuh rumusnya. 30-80 dikurangi 284 dibagi 284 ya. Kalau bagus semua kan 100% 380 dikurangi 380 dibagi 380 ya 100 jadinya kan. Betul nggak Nasril? Betul, Pak. Kalau 380 nggak bergerak sekarang dari 380 bergerak ke dari 284 kalau misalkan bagus kan 284 dikurangi 284 dibagi 284 jadi 100% kurangi 0. Tapi sekarang naik dari 284 menjadi 380. Jadi performanya itu 100% dikurangi ya selisih kenaikan dibagi asalnya. Selisihnya berapa? 380 dikurangi 284 dibagi 20 284 gitu. Jadi itu. Oke ya, gitu performanya. Produksi gas setelah ada perbaikan. Setelah ada perbaikan tuh oh, jangan ini salah. Perbaikannya kan bukan EA yang diperbaiki, Nasril, tapi harga A ya. Jadi yang dibahas setelah ada perbaikan itu yang dibahas harga A-nya ya. Luas kontak berubah ya dari asalnya sekian menjadi sekian gitu. Jangan harga EA lagi udah. Nasril paham nggak? Pak. Jadi yang poin ketiga yang dibahas bukan EA lagi. Ini salah nih. Saya baru tahu nih. Karena yang perbaikan itu yang faktor tumbukan. Harga EA nggak bisa dirubah kalau udah rusak. Oke. Jadi kalian hitung ya. Kalau performan yang di poin 2 itu berapa hasilnya performanya? Ya. Ini kan kalau di sini 66%. Kalau kamu nanti hitung berapa? Kan beda-beda dikit tadi. Ya. Karena performanya 75% ya. Harusnya di angka 66% itu ya sudah ganti gitu berarti. Ya. Ya, kalian revisi berarti di poin 3 aja nih. Ya. Karena yang dibahas bukan lagi EA tapi harga A ya. Oh, tapi boleh Nazril. Coba kalian coba yang ketiga itu rubah harga EA ketika A-nya sudah berubah naik Nazril. Gimana, Nazril paham gimana nggak? Pak jadinya? Jadi yang ketiga ini mungkin yang dimaksud setelah apa namanya? Tapi nggak usah dibahas. Yang ketiga itu aja harga A-nya aja naik gitu permukaannya. Kalau performa katalisnya udah yang poin 2 itu udah benar. Cuman angkanya ada dibedain hasil. Yang ketiga yang dibahas A-nya aja udah. A-nya naik ya. Dari A berapa tadi ke A berapa gitu ya. Itu aja. Yang keempat, poin keempat ini teoritik ya apa ini? Semakin besar energi sebuah katalis maka kualitas katalis terus semakin buruk. Benar ya. Ya benar nomor 4 nggak apa-apa tulis saja. Oke gitu ya silakan dilanjutkan sampai ke reportnya ya. Jangan niru persis ini ada yang salah nih poin 3 nih harusnya kita bahas A aja. Performanya udah di yang kedua aja. Ya. Terlepas kesimpulannya ya harus ganti ya ganti emang. Untuk GIP-nya silakan dibuat juga tapi hanya sebagai pembanding aja ya. Karena GIP itu sama ya. Cuman yang mereaksikan Profesor GIP gitu sudah langsung. Kalau tadi kan yang mereaksikan Nazril bikin stokiometri sendiri kan gitu ya.
Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan silakan dilanjut melalui asisten atau kalau asisten sudah merasa oke ya ke ketua kelompok masing-masing ya. Minggu depan sudah ready laporannya ya. Untuk Oke ya. UTBK-nya apakah harus PFR sama SRK atau PFR saja cukup? PFR Oke, Pemiksa saja cukup. dibagi-bagi. Jadi nanti bisa dibandingkan hasilnya sama enggak. Kelompok misalkan jangan semua ambil PR ya, ada yang SRK gitu, nggak apa-apa. Hasilnya mirip aja kok sebenarnya. Kita close ya. Silakan kalian kalau belum ngantuk ya bikinlah reportnya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ini kalau ada gitu yang mau diulang mah boleh bilang aja gitu sebelum aku leave. Jadi itu yang di reaktor PFR ada yang diubah gak Ya, datanya? nu dirubah teh ieu fine fraction tina 0,9 jadi 0,8 terus teh parameter aya data jadi 200 eta sih aya di lain. Oke, nuhun Jril. Oke. Kalau eh, kalau ada yang mau diulang gitu boleh bilang aja gitu. Gak seru banget cenah. Sok atuh kalian yang kesini cenah. Aku nggak tahu tadi ada nganterin si Devina ya rumahnya belok-belok. Kamu tahu? Belok-belok, belok kanan terus udah itu belok kiri lagi. Dev aku mah nggak apa. Awi aku pulangnya gimana Dev kata teh. Lurus aja weh nanti belok lagi cenah. Itu juga kan ngomong kata teh. Aku geus Kayaknya udah pada bisa ya jadi gak perlu diulang lagi. Aku stop share.